Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana pajak berperan sebagai perwujudan sila-sila Pancasila, yang dimana untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta Perpajakan, dan kami dari kelas C3. Pertama-tama kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarli Veronica Sari dengan NIM belakang 248, dan rekan saya Novia Putri Dinanti dengan NIM belakang 257, dan Venta Putri Handini dengan NIM belakang 2120. Selanjutnya, pada pembahasan kami terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah menelusuri hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yaitu menanya kaitan sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan pokok pembahasan yang ketiga yaitu menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat. Dan yang keempat yaitu mendeskripsikan pentingnya perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kesadaran pajak. Dan yang kelima adalah rangkuman pokok pembahasan kelompok kami. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu menelusuri hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada bab ini kita akan memahami arti penting kewajiban pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita perlu tahu bahwa bangsa Indonesia mengalami krisis kepercayaan, di mana krisis kepercayaan tersebut terlihat pada kepuasan langsung dengan menyingkirkan norma kolektif, sehingga tidak ada lagi nilai kebersamaan yang menjadi standar hidup bersama. Krisis kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan enggannya sebagian warga negara melakukan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Dari masalah tersebut dapat diatasi melalui kecerdasan ideologis. Di sini ada beberapa komponen yang diperlukan untuk mendukung kecerdasan ideologis dalam kehidupan di Indonesia. Next. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama adalah pemahaman hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Seseorang yang memahami hak dan kewajibannya dengan baik, berarti ia telah menempatkan diri secara tepat dan proporsional dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dan yang kedua, pemahaman atas semangat toleransi sebagai wujud hidup bersama. Seseorang dapat dikatakan toleran apabila ia dapat memahami situasi dan keadaan orang lain, sehingga tidak terjadi konflik. Toleransi membuka peluang untuk terjadinya komunikasi dan dialog di antara berbagai pihak sehingga situasi yang semula beku akan menjadi cair. Yang ketiga adalah pemahaman atas nilai keberagaman sebagai suatu faktisitas. Keberagaman atau pluralitas merupakan fitrah manusia karena tidak ada orang yang benar-benar sama dalam segala hal. Perbedaan tidak hanya merupakan faktisitas, melainkan juga ujian untuk membuktikan kematangan atau maturation seseorang atau suatu komunitas dalam pergaulan antar sesama. Yang keempat adalah pemahaman atas nilai luhur sebagai warisan sejarah dalam bentuk norma kolektif. Sikap menghargai warisan sejarah masa lampau diperlukan untuk mengolah dan juga menanamkan memori kolektif dari suatu bangsa. Warisan masa lampau akan bermanfaat apabila diimplementasikan dalam kondisi saat ini. Interpretasi atas nilai luhur sebagai warisan sejarah masa lampau diperlukan juga untuk membangun rasa kebersamaan. Dan yang terakhir adalah pemahaman atas nilai ideal yang diperjuangkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nilai ideal dari poin kelima ini adalah dia bisa menjadi guidance dan juga leading principle dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ideal sebagai guidance adalah memiliki arti nilai tersebut dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan bersama suatu bangsa. Sedangkan untuk nilai ideal sebagai leading principle memiliki arti bahwa nilai tersebut berisikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tersirat sehingga tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya. Next. Selanjutnya di sini ada poin menelusuri hakikat Pancasila sebagai ideologi negara.
Nah, kita sebagai mahasiswa tentu sudah mengetahui bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung sistem nilai yang khas pada setiap silanya karena setiap ideologi mengandung cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama. Next. Yang pertama di sini ada hakikat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila pertama ini terletak pada 3 hal. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua adalah kehadiran Tuhan dibuktikan melalui budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir adalah saling menghormati atau toleransi antar umat beragama. Nah, atas keyakinan tersebut, Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Poin yang kedua adalah hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan juga yang beradab. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia sumbernya itu adalah dari ajaran Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Kemudian yang ketiga ada hakikat dari sila persatuan Indonesia. Dari sila persatuan Indonesia ini, dia itu bertitik tolak dari kesadaran bahwa diperlukan kemampuan untuk mengelola keanekaragaman menjadi suatu kekuatan persatuan atau unity. Persatuan Indonesia juga merupakan starting point kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia untuk menggalang semangat kebersamaan yang juga menjadi modal penting untuk melawan berbagai bentuk penjajahan. Komponen kecerdasan ideologis yang penting dalam sila ketiga ini adalah dia mengutamakan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara. Di samping itu, nasionalisme sebagai sebuah ikatan kebersamaan mengajarkan pentingnya memahami konsensus terutama dalam memahami simbol-simbol negara, termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang terdapat pada simbol burung garuda itu merupakan sebuah komitmen untuk hidup bersama dalam keberagaman yang ada. Jadi oleh karena itu, kecerdasan simbolis diperlukan untuk menyertai komponen ideologis dalam sila ketiga ini. Next. Kemudian ada hakikat dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini bertitik tolak dari kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah sikap jiwa filosofis yang mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam sebuah ruang publik, yakni wadah yang di dalamnya keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas dan juga bertanggung jawab. Semangat musyawarah dalam sila keempat ini mengarah pada suasana dialogis dalam suatu komunikasi atau pengambilan keputusan, sehingga pendirian pribadi mencair dengan keputusan yang diambil bersama. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila keempat ini terletak pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah. Next. Untuk hakikat yang terakhir, di sini ada hakikat dari sila persatuan Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lebih bertitik tolak dari kesadaran bahwa adil merupakan cita-cita yang didambakan setiap insan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk keseimbangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya. Komponen kecerdasan ideologis ini dalam sila ini terletak pada dua hal, yaitu yang pertama kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah kemampuan menemukan aspek keseimbangan antara nilai ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam tindakan atau keputusan yang diambil. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya tentang menanya kaitan sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Next.
Jika dikaji secara umum, pajak termasuk salah satu hal penting dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini akan dipaparkan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Penelusuran kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ini ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Nah, penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 45 hingga tahun 60. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada rentang waktu tahun 60 hingga tahun 65, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom. Nah, Nasakom ini terdiri dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang dimana Nasakom ini dijadikan sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau ini lebih memiliki pandangan kegotong royongan dalam membangun bangsa. Dan yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini itu diawali dengan keluarganya TAP MPR nomor 2 pada tahun 78 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Nah, TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila ini adalah produk rezim Orde Baru atau yang bisa disebut dengan monotafsir ideologi yang pada saat itu berkuasa. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Atas desakan berbagai pihak, Presiden Habibie ini menghapus penataran P4. Nah, pada pemerintahan tersebut, beliau lebih disibukkan pada masalah politis baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Nah, di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 99. Yang dimana tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 79 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan, Pedoman Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 66 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme, yang dimana di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Nah, pada masa tersebut, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana tentang sistem pendidikan nasional yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD maupun sampai perguruan tinggi. Dan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa kita sebut Bapak SBY, pada awal pemerintahannya, pemerintah SBY yang berlangsung dalam 2 periode ini tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 99. Suasana politik ini lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik dengan meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3.
Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis dalam membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Dan yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain yang tidak bersikap berwenang-wenang. Lalu yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air, yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok ataupun berlebihan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama, dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia, dan yang ketiga itu sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan apapun itu. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahkan kekuasaan atau yang disebut dengan abuse of power. Dan next. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat. Next. Selanjutnya, pembahasan tentang nilai-nilai dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai syukur, di mana syukur adalah rasa terima kasih atas segala kenikmatan yang diterima dari Sang Maha Pemberi Rezeki. Ya, rasa syukur yang diwujudkan dalam berbagai aspek, baik secara lisan maupun secara tindakan, dalam bentuk menyalurkan kelebihan rezeki yang diperolehnya kepada pihak yang membutuhkan, seperti warga negara yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pembayaran pajak ini. Dan yang kedua adalah nilai toleransi, yang di mana toleransi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa maupun bernegara ini adalah semangat untuk saling berbagi antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Nah, hal ini dianalogikan dengan warga negara yang mempunyai pendapatan di atas penghasilan tidak kena pajak atau yang disingkat dengan PTKB yang diwajibkan membayar pajak. Nah, nilai toleransi ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menciptakan kehidupan yang harmonis pada hakikatnya yang merupakan wujud kesadaran sosial. Dan yang ketiga adalah nilai kedermawanan. Kedermawanan sendiri adalah suatu sikap suka berbagi antara yang mampu kepada yang tidak mampu, dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya kepada pihak lain, antara lain dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar pajak. Nah, negara dalam hal ini berperan sebagai mediator antara komunitas yang mampu dengan yang tidak mampu. Dan yang keempat yaitu nilai kerendah hatian, yang dimana fungsi utamanya adalah melahirkan suasana kedamaian dalam kehidupan bersama, karena pihak yang mampu tidak memamerkan
kekayaannya secara berlebihan kepada lingkungan sekitarnya, bahkan juga menciptakan perasaan simpati dan empati dari kedua belah pihak dalam bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima adalah nilai keikhlasan. Nah, keikhlasan ini adalah suatu perasaan rela untuk berbagi kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang diberi. Artinya adalah seseorang dikatakan ikhlas ketika membantu pihak lain tanpa mengharapkan balasan, yang dimana tercantum dalam terminologi Immanuel Kant yang disebut dengan imperatif kategoris, artinya melakukan perbuatan baik tanpa syarat, berbuat baik dengan tulus. Nah, fungsi utama keikhlasan ini sendiri dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yaitu dapat melahirkan suasana kehidupan yang bermasyarakat yang alamiah, di mana pihak yang mampu ketika membantu pihak yang tidak mampu sebagai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan hati nurani dan juga melahirkan ketenangan batin yang tulus bagi pihak yang mampu karena ia telah menunaikan kewajibannya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan untuk rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu ada nilai kemanusiaan universal yang terwujud antara lain dalam bentuk ungkapan sebagai berikut. Yang pertama, jika kamu ingin hidup untuk dirimu, maka kamu harus hidup untuk orang lain. Ungkapan ini mengandung makna bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri karena ia membutuhkan kehadiran orang lain. Fungsi utama nilai hidup untuk sesama adalah kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, individu sekaligus makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk individu, manusia dapat melakukan sesuatu secara mandiri, namun dalam waktu yang bersamaan, manusia membutuhkan orang lain untuk mendukung segala aktivitasnya. Ungkapan yang kedua yaitu kepada semua orang kasih sayang itu harus sama. Ungkapan ini mengandung bahwa tidak boleh ada perbedaan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, karena pada hakikatnya semua orang itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nilai yang kedua yaitu keadilan. Dalam nilai keadilan ini terdapat 3 tolok ukur antara lain. Yang pertama, nilai kesetiakawanan, yang dimana artinya orang yang mampu harus memiliki sikap solidaritas terhadap orang yang tidak mampu. Yang kedua, nilai skandal sosial, artinya kalau sampai ada orang yang kaya tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan yang menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, kemiskinan itu sifatnya tidak ilmiah, artinya setiap manusia dapat memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak dan bermartabat. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadaban. Nilai keadaban mengacu kepada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu rasa memiliki, kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa aspek yang terkandung dalam rasa memiliki antara lain kesadaran atas hak sebagai warga negara dan kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua yaitu rasa mencintai tanah air. Yusuf pada tahun 1987 mengatakan bahwa rasa mencintai tanah air ada 3 jenis, yaitu yang pertama, cinta tanah air dalam arti real, yaitu rasa cinta terhadap negara dalam arti yang fisik, misalnya mencintai tanah kelahiran. Yang kedua, cinta tanah air dalam arti formal, yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban dalam konteks hukum, misalnya ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban kenegaraan melalui pembayaran pajak sebagai salah satu wujud bela negara secara non-fisik. Yang ketiga, cinta tanah air secara mental, yaitu seperangkat nilai-nilai ideologis yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dan nilai nasionalisme. Nasionalisme sebagai rasa syukur terdiri dari 2 aspek, yaitu
Ada negatif defensif, nasionalisme sebagai rasa syukur. Yang bersifat negatif defensif adalah kemampuan setiap warga negara untuk melawan musuh-musuh negara dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap negara. Contohnya melawan korupsi, melawan free rider atau menikmati hasil pembangunan tanpa ikut berkontribusi dan lain-lain. Yang kedua yaitu positif progresif, yang artinya kemampuan setiap warga negara untuk mengolah potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa. Ditemukan dalam buku Yudi Latif pada 2011 yang berjudul Negara Paripurna. Sebagai contoh adalah kontribusi warga negara dalam membayar pajak sehingga negara memiliki sumber daya yang cukup menciptakan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai dalam sila keempat diwujudkan dalam bentuk antara lain. Yang pertama yaitu mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam suasana dialogis, ialah sikap jiwa filosofis untuk menemukan harmoni antara pendapat pribadi dengan kebutuhan orang lain. Sebagai contoh, sikap mengalah atau diam untuk menghindari konflik. Yang ketiga, menciptakan suasana dialogis dalam komunikasi, artinya kemampuan untuk memadukan pendapatan pribadi dengan pandangan orang lain sehingga melahirkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, semangat musyawarah untuk mencapai mufakat adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya saya akan membahas mendeskripsikan pentingnya perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kesadaran pajak. Krisis ideologis yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini membuktikan perlunya pembenahan dalam penanaman nilai-nilai ideologis pada anak bangsa. Kecerdasan ideologis diperlukan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai fenomena kehidupan yang melanda bangsa Indonesia. Beberapa hal yang diperlukan untuk memperkuat kecerdasan ideologi pada warga negara. Yang pertama yaitu penanaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu dilakukan sedini mungkin pada anak didik sesuai dengan kapasitasnya, namun harus diimbangi dengan keteladanan dalam bentuk nyata di bidang hukum, ekonomi, dan politik. Yang kedua, penanaman nilai-nilai toleransi perlu dikembangkan pada era yang lebih luas untuk mengantisipasi semangat fanatisme daerah, kelompok, bahkan agama yang semakin memprihatinkan. Aturan tegas diperlukan untuk menindak perilaku dan sikap intoleransi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Yang ketiga, norma kolektif perlu diinterpretasikan sesuai dengan semangat perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar generasi muda tidak menganggap nilai-nilai lama itu hanya merupakan bentuk pengulangan yang menghambat kemajuan, sehingga nilai modernitas diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai yang sebelumnya sudah ada. Yang keempat, nilai-nilai ideal sebagai tuntutan perlu ditanamkan secara optimal dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal melalui strategi dan metode pengajaran yang tepat sesuai dengan problem aktual yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir, yaitu kelima yaitu komponen nilai kecerdasan ideologis yang bersumber dari Pancasila dapat dirinci sebagai berikut. Kemampuan menghadirkan Tuhan, kemampuan menghargai perbedaan dan pengendalian, kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan memperlakukan orang lain dan menemukan keseimbangan antara lain. Dari pemaparan presentasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan petunjuk arah dalam membangun bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pancasila yang berisi nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan apabila ditanamkan
kepada peserta didik sejak dini akan memberikan kesadaran bahwa mereka setiap warga negara memiliki hak dan 104 kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Salah hak dan kewajiban warga negara itu adalah membayar pajak bagi yang mampu. Sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi kami seputar topik bagaimana pajak berperan sebagai perwujudan sila-sila Pancasila. Apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun informasi dalam presentasi kami tersebut, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.